Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tasya Ade Putri. Di Talkshow kali ini kita akan membahas materi akuntansi dasar mengenai jenis dan bentuk badan usaha bersama Kak Firdia Nur Anissa. Mungkin saya akan menyapa Kak Firdia terlebih dahulu. Apa kabar Kak Firdia? Halo, alhamdulillah baik. Apa kabar nih Kak Ya, Tasya? alhamdulillah baik Kak. Sebelum beranjak ke materi, mungkin Kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Firdia Nur Anissa. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, program studi pendidikan akuntansi. Baik, mungkin kita akan beranjak ke materi ya Kak. Boleh, boleh. Nah, ya. Nah, jika berbicara mengenai jenis dan badan usaha, kita terlebih dahulu harus memahami pengertian dan badan usaha itu sendiri gitu ya, Kak. Nah, menurut Kakak, apa sih yang dimaksud dengan badan usaha? Baik, jadi badan usaha itu suatu kesatuan hukum, teknis, dan ekonomis. Nah, tujuannya itu untuk mencari laba atau keuntungan. Mungkin teman-teman ada yang nanya gitu atau bingung, apa sih bedanya perusahaan sama badan usaha gitu. Jadi kalau badan usaha itu suatu lembaga, sedangkan perusahaan itu di mana tempat badan usaha itu menjalankan usahanya. Ya, mungkin kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Apa saja gitu bentuk dari badan usaha? Mungkin Kakak bisa menjelaskannya secara singkat? Oke, jadi jenis badan usaha itu ada 5. Yang pertama itu badan usaha agraris, di mana badan usaha ini bergerak di budidaya hewan, tumbuhan, contohnya itu kayak pertanian, perikanan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu badan usaha ekstraktif. Nah, badan usaha ekstraktif ini tuh yang mengeksplorasi apa yang sudah disediakan. Contohnya seperti pertambangan. Terus yang ketiga itu ada badan usaha jasa. Badan usaha jasa ini yang memberikan pelayanan, contohnya seperti jasa angkutan atau jasa pengiriman barang dan lain sebagainya ya. Terus ada badan usaha dagang. Nah, badan usaha dagang ini tuh kegiatannya itu yaitu membeli, memproduksi, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Kemudian ada badan usaha manufaktur. Kalau badan usaha manufaktur itu yang mengolah bahan utama jadi bahan yang memiliki nilai lebih yang ntar misalnya diolah lagi sama pabrik lainnya gitu. Ya, mungkin di Indonesia sendiri gitu ya Kak, ada beberapa jenis badan usaha. Mungkin Kakak boleh menjelaskan secara terperinci. Oke, jadi di Indonesia itu ada 2 bentuk badan usaha. Yang pertama itu ada BUMN atau biasa disebut atau singkatan dari Badan Usaha Milik Negara. Nah, berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, BUMN itu badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya itu dimiliki sama negara. Kemudian yang kedua itu ada BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Jadi pada BUMS ini tuh modalnya itu nggak ada campur tangan dari negara. Tuh. Mungkin di sini saya juga mau memaparkan nih macam-macam dari BUMN ya. Yang pertama itu ada perusahaan jawatan atau perjan. Nah, perjan ini tuh seluruh modalnya tuh berasal dari pemerintah dan tujuannya itu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di sini digarisbawahi ya bahwa perjan itu nggak ada tujuan buat mencari keuntungan. Tetapi pada saat ini tuh jenis perjan tuh udah nggak ada karena mungkin negara merasa bahwa benar-benar gak ada keuntungan banget nih. Jadi nggak ada tuh. Kemudian yang kedua itu ada perum atau perusahaan umum. Nah, sama seperti perjan, tapi di perum ini ada tujuan untuk mencari keuntungannya. Tapi meskipun orientasinya mencari keuntungan, tetap aja nih perum ini tuh selalu rugi gitu, nggak pernah untung. Pernah untung mungkin ya, tapi lebih sering rugi. Akhirnya, perjan dan perum ini tuh diganti sama perusahaan milik perseorangan. Jadi negara itu menjual perum ke publik. Jadilah bentuknya perusahaan milik perseorangan. Jadi bentuk perseorangan itu atau persero ini tuh bertujuan untuk melayani masyarakat dan melayani dan mencari keuntungan. Jadi antara perum sama perjan digabungin tuh jadi persero. Nah, modalnya itu tuh berasal dari swasta dan negara. Nah, negara itu tuh paling sedikit tuh berkontribusi sebanyak 22%, 52% saham
di perusahaan tersebut baru disebut dengan BUMN. Nah, kalau BUMS ini tuh ada 6 macam jenisnya. Yang pertama itu perusahaan perseorangan. Jadi perusahaan perseorangan itu modalnya itu cuma dimiliki sama satu orang. Dan jadi yang ngaturnya, yang mengelolanya itu cuma satu orang gitu. Terus yang kedua itu ada firma. Nah, kalau firma ini tuh sama seperti perusahaan perseorangan, cuma didirikan dan modalnya itu oleh 2 orang atau lebih. Jadi keuntungan, kerugiannya itu ya berdasarkan perjanjiannya. Terus yang ketiga itu ada persekutuan terbatas atau PT. Nah, PT ini tuh banyak dipilih sama pengusaha-pengusaha di Indonesia. Kenapa? Karena bentuknya itu lebih bebas gitu. Pergerakannya itu lebih bebas dan mudah dimiliki. Jadi banyak dipilih sama pengusaha di Indonesia. Yang keempat itu ada persekutuan komanditer atau CV. Nah, bentuk ini tuh dipilih sama pengusaha yang punya modalnya tuh minim. Nah, tanggung jawab dari CV itu tuh ada 2. Yang pertama itu ada aktif sama pasif. Nah, kalau misalnya anggota aktif itu yang dia nanamin modal, dia yang ngelola, sampai utang-utangnya tuh dia yang ngatur gitu. Kalau misalnya anggota pasif itu dia hanya menyimpan modal, pokoknya tahu beres aja, cuma tahu menyimpan modal doang, nggak peduli utang sama asetnya gimana. Terus yang kelima itu ada koperasi. Nah, koperasi itu seperti kita tahu ya, itu lembaga yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan asas kekeluargaan. Yang keenam ini ada yayasan. Nah, yayasan ini beda sama bentuk-bentuk lain, di mana yayasan ini berorientasi hanya untuk menyejahterakan rakyat, dengan memberikan pelayanan di bidang kemanusiaan, sosial, keagamaan. Jadi ini tuh untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, mungkin itu saja. Wah, keren banget ya Kak materinya, tapi sayang banget nih harus berakhir. Mungkin demikian ya talkshow kita tentang jenis dan bentuk badan usaha. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Firdia Nur Anissa selaku narasumber. Semoga apa yang narasumber sampaikan dapat memberikan pengetahuan untuk kita semua. Saya Tasya Ade Putri, undur diri. Sampai bertemu di talkshow selanjutnya. Terima kasih Kak Tasya.